Perkenalkan, saya Dinda. Dan saya Ayuni. Jadi kita balik lagi ke segmen Bintang Kampus. Bincang-bincang santai bareng kampus. Dan seperti biasa di Bintang Kampus kita menghadirkan gestar yang spesial banget. Tentunya. Mana pernah sih kita datengin gestar yang gak spesial ya? Bener sih? banget, semuanya tuh spesial ya. Betul. Jadi pasti bakal asik sih pembahasannya dan banyak Biasanya. informasi juga yang akan kita dapatkan. Tuh, ini gestar kita adalah salah satu orang yang benar-benar berpengaruh nih di kampus kita. Bener banget. Tuh, jadi ini dari New Media College nih. Ya betul. Jadi langsung aja deh ya kita Iya. ke gestarnya daripada nunggu lama-lama ya nggak sih? Iya. Oke. Selamat datang buat Kak Andi. Selamat datang. Halo yuk. Selamat datang Kak. Apa kabar nih? Sangat baik dan luar biasa. Waduh, keren luar biasa ya. Oke. Jadi gestar kita kali ini tuh adalah bisa lihat kan ganteng banget ya kayak gimana? Kok ganteng banget nih? Ganteng banget, keren banget, terus berprestasi pula. Betul. Makasih loh pujiannya. Jadi sudah pasti spesial ya. Betul. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, Boleh perkenalkan diri ya, dulu bisa nih, perkenalkan Kak. diri dulu. Oke, jadi nama kakak Kak Andi Dwi Asmara sebenarnya, cuma dipanggilnya Kak Andi. Kakak di kampus New Media College menjabat sebagai manajer humas dan marketing. Wow. Udah pasti berpengaruh banget ya. Iya, untuk terus- kelangsungan berjalannya di Oh, Media bener. College nih. Prestasinya juga nggak usah diragukan ya. Udah top dah paket komplit. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita masuk aja nih ke segmen Tanyakannya. Oke kak, udah siap? Siap. Oke, kita nggak boleh tegang-tegang ya. Kita Santai, harus santai. santai, nggak boleh grogi, relax aja nih. Pertanyaannya gampang semua kok. Bisa dijawab. Bisa nyontek nggak? Kok nyontek sih? Ya boleh sih, boleh nggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan pertama nih kak. Jadi yang nonton pasti masih belum pada tahu juga nih. Nah, jadi belum banyak yang tahu nih kalau kakak adalah humas New Media College. Nah, Iya. terus selain jadi humas, ternyata nih dengar-dengar Kak Andi adalah salah satu alumni dari New Media College. Wow. Ternyata alumni ya. Iya. Wow. Jadi pertanyaannya kak, sebelum kita melihat dari kacamata humas, nah sebagai alumni, menurut kakak New Media College itu seperti apa sih? Oke, jadi ya memang betul kakak alumni New Media College ya, tahun 2013. Lama ya. Ini udah lama, udah 7 tahun yang lalu ya. Kelas berapa ya? Kita kayak masih belum. Masih bocah ya. Masih SMP kali ya, SMP masih ya, SMP ya. oke. Oke, jadi kita flashback dulu ya. Dulu kakak tahun 2013 pada saat baru tamat SMA, memang pas itu kan banyak sekali kampus ya. Kampus itu datang untuk sosialisasi itu banyak. Sampai kita tuh bingung. Ya kalian pun juga sama ya. Iya, Ya kita juga mengalami. Mengalami juga Iya, kan hal yang sama gitu. Nah, dulu kakak sempat ikut SBMPTN, cuman tidak diterima di jurusan favorit kakak. Yang diterima itu jurusan lain, tapi pada akhirnya kakak memutuskan untuk mencari kampus yang kuliah singkat gitu loh, yang kuliah singkat karena bosen juga sih kuliah gitu, bosen juga sih belajar lama pada saat itu. Gitu. Akhirnya setelah mencari ketemulah nih kampus New Media College gitu. Awalnya kan nggak tahu nih kampusnya kayak gimana sih gitu. Hanya saja karena di sana di New Media College ada jurusan yang kakak pengenin banget. Ya udah akhirnya kakak kuliah di New Media College gitu. Kalau di awal ekspektasinya sih tidak terlalu banyak berekspektasi ya di awal itu karena Takut dikecewakan ya. takutnya kecewa Iya, gitu iya. kan ya. Nah, cuman setelah dijalanin mengikuti prosesnya, ikut organisasi ternyata luar biasa banget ya. Artinya apa yang kakak dapatkan di New Media College itu bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga banget untuk kakak kerja sekarang gitu. Baik itu dari proses belajarnya, ilmu yang didapatkan serta cara mendidik mahasiswa di New Media College itu menurut kakak itu beda. Karena dosennya itu gimana ya? Kalau kakak bilang itu touch atau sentuhan dari dosen ke mahasiswa itu beda. Mereka itu lebih menekankan kepada dari hati ke hati lah modelnya gitu loh. Mana nih ada mahasiswa yang kurang diberikan, yang kurang dalam mata kuliah
Nah, itu didekatin gitu loh. Artinya kita benar-benar dibimbing, kita benar-benar dibina sehingga kalau kakak dulu pas kuliah di New Media, dosen itu udah selain dia dosen jadi mentor, jadi Temen ya. temen, udah kayak apa ya? Udah kayak teman banget lah. Kita sering ngajak main futsal gitu. Jadi Friendly gitu ya. friendly banget gitu. Itu yang bikin kakak tuh nyaman dulu di New Media College. Gitu. Kalau boleh tahu jurusannya apa, Kak? Nah, kalau dulu jurusannya di New Media College itu namanya Business Administration. Nah, itu dulu. Nah, setelah itu kalau sekarang udah nggak ada jurusan Business Administration ini karena sudah bertransformasi menjadi jurusan Public Relation Digital dan Marketing. Keren ya namanya. Transformasinya Keren ya. Ya karena kalau dulu itu tahun 2013 itu kan memang digital marketing itu kan belum ngetren Iya, sekarang. iya, benar. betul. Ya, jadi kalau business administration yang dulu yang kakak pelajarin ya memang itu bisnis, tapi bagaimana cara pemasaran promosi di media sosial itu belum. Ya kan belum, media sosial belum kayak sekarang. Iya sih, masih Tapi awal kalau ya. sekarang semua perusahaan pasti menggunakan media sosial Benar. ya, digital sebagai alat marketingnya. Iya benar-benar. Di mana ada iklan. Iya, betul banget. Itu sih. Gitu ya. Oke, terus tadi aku juga dengar kan dari ceritanya Kak Andi katanya bosen kuliah lama-lama gitu. Dan banyak banget juga fenomena orang-orang sekarang kayak aduh ngapain sih kuliah lama-lama, Benar, ngapain pasti sih males banget ya. kayak aduh 4 tahun Jenuh tuh banget kelamaan gitu. gitu. Kenapa sih Kak? Kenapa kuliah singkat itu banyak diminati gitu loh? Oke. Ya memang kakak pun sendiri pada saat sosialisasi ya karena kakak di New Media sebagai humas sering mengadakan sosialisasi di sekolah. Rata-rata siswa SMA SMK itu masih tertarik untuk ambil yang kuliah singkat. Ya. Karena menurut kakak di sana ketika kakak lihat ada 4 faktor. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Ya. Nah, kalau dari faktor ekonomi udah pasti nih. Iya. Kalau kuliah singkat dibandingkan dengan yang S1 ya, pasti lebih murah yang kuliah singkat. Iya, benar. Ya. Contohnya gini. Kalau misalkan ada nih yang dari luar kota, misalkan luar Denpasar atau Badung, dia pengen kuliah ke Denpasar. Ya. Kalau selain mereka harus mengeluarkan biaya kuliah, tentu juga harus mengeluarkan biaya Hidup. Belum lagi kos, Iya, belum betul. lagi biaya makan dan yang lainnya lah ya. Artinya kan bebannya banyak. Jadi salah satu alternatif mereka, pilihan mereka ketika mereka pengen kuliah, tetapi S1-nya nggak nyampe nih dari segi ekonomi, ada kuliah singkat sebagai alternatifnya. Gitu. Itu yang pertama dari sisi ekonomi. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi waktu. Nah kalau waktu udah jelas juga dong ya. Kalau kuliah singkat di New Media 1 tahun 2 tahun tamat. Kalau di S1 kuliahnya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Ya itu pun mungkin bisa lebih ya Iya, tergantung lagi orangnya. orangnya gimana gitu kan. Bisa 5-6 tahun gitu kan. Ya. Nah dan di sana para siswa ini mereka pasti akan berhitung. Oh kalau misalkan aku pengen cepat kerja, kalau aku ambil S1 pastinya bakal 4 tahun lagi dong kan gitu. Iya. Kalau misalkan aku kuliah singkat 1 tahun 2 tahun lagi aku bakal udah kerja. Betul. Nah itu salah satu juga faktornya. Nah kemudian yang ketiga itu menurut kakak adalah faktor dari orangnya sendiri, karakter orangnya sendiri. Karena ada juga mahasiswa yang ngomong tuh gini, Kak aku kuliah di New Media itu karena dulu tuh aku di sekolah itu bandel, sering bolos. Apa sih yang nyebabin? Ya mereka memang nggak suka dengan matematika, fisika, kimia gitu kan. Mereka pengen belajar sesuai dengan minatnya mereka, bakatnya mereka. Nah kalau S1 kan masih ada juga yang namanya MKDU. Tapi kalau kuliah singkat, kalau di New Media College nggak ada lagi yang namanya MKDU, langsung fokus kepada jurusan yang diambil. Betul. Gitu. Itu kalau kuliah singkat memang seperti itu. Nah, lagi satu ini adalah skala prioritas. Ini juga penting. Dan dulu kakak juga ini yang menjadi acuan kakak kenapa kakak ambilnya kuliah singkat. Maksudnya gini, kalau misalkan orang anak SMA ketika lulus SMA SMK dia pengen kuliah, kalau misalkan dia prioritasnya dia itu adalah untuk mencari ilmu, itu udah otomatis yang diambil adalah S1. S1. Ya, tapi kalau skala prioritasnya mereka adalah pengen bekerja, ya, agar tetap bisa kuliah, cepat kerja, ambilnya pasti Kuliah singkat. kuliah Kuliah singkat. singkat. Itu sih kalau menurut kakak.
Ya sih. Oke, jadi balik lagi ya Kak ke orangnya, prioritasnya yang mana Iya. gitu. Balik lagi ke pilihan orang Betul. masing-masingnya. Jadi prioritasnya mereka apa, prioritas kalian itu apa, itu yang kalian pilih. Betul. Saya itu juga di situasi sekarang, ekonomi itu juga berperan ini Berperan sangat banget. penting. Iya. Jadi serba susah juga ya. Betul. Dan satu-satunya jalan ya kuliah singkat untuk tetap sekolah. Ya. Oke, Iya, next. oke. Jadi berhubung tentang anak SMK nih Pak. Maaf Kak maksudnya ya. Berhubung tentang lulusan SMA SMK nih. Jadi untuk sekarang aku dengar-dengar banyak juga lulusan SMA SMK yang berhenti pendidikannya sampai di situ aja. Oke. Jadi mau kerja langsung Iya, gitu. jadi kayak aku mau kerja langsung deh, capek banget aku kuliah gitu. Menurut Kakak seberapa penting sih kuliah? penting nggak sih? Penting nggak sih ya? Iya. Oke, kakak sering nanya pada saat sosialisasi ya, ketika di kelas itu siapa yang ingin kuliah, siapa yang ingin langsung kerja gitu ya. Banyak banget masih siswa-siswa SMK bahkan SMA pun mereka pengen udah tamat SMA SMK langsung kerja aja deh. Padahal mereka nggak tahu kalau misalkan SMK masih oke lah ya. Iya. Ada ilmu pada saat SMK yang mereka dapatkan gitu skillnya. Kalau SMA kan masih ngambang. Iya, Iya, Ya, benar. masih ngambang gitu. Nah, di sana kadang kalau kakak sering memberikan arahan kepada mereka kalau bisa kuliah dulu karena kuliah itu penting banget. Ya, selain bisa membangun karakter kita, mengembangkan karakter kita lewat organisasi, lewat kegiatan di kampus, lewat mengikuti lomba-lomba ya. Nah, selain itu juga kuliah itu berpengaruh juga terhadap relasi kita, ya, pertemanan kita. Nah, contohnya misalkan kalau misalkan nggak kuliah nih, temennya siapa aja sih? Paling ya orang-orang rumah, ya kan. Kemudian kalau misalkan kerja sama temen kerja, udah itu aja. Tapi kalau misalkan kita kuliah, teman kita itu jauh lebih banyak, Betul. ya kan. Makanya sebisa mungkin kita kuliah untuk mencari relasi karena nanti pada saat udah kuliah, siapa tahu akan ada nih teman kita yang punya visi misi sama nih. Akhirnya apa, bikin bisnis bareng. Kedepannya ya kolaborasi. Iya. Kedepannya bisa apa, misalkan ada yang mau bikin baju, dia ternyata ininya bikin baju di tempat di temennya mau wedding, oh ada nih fotografernya, videografernya. Benar-benar. Nah, itu kan salah satu apa namanya peran penting dari relasi itu. Makanya kalau sekarang itu ya banyak teman, banyak rezeki. Iya benar sih. Betul. Jadi relasi itu benar-benar Iya, penting benar. banget ya Iya. untuk masa sekarang apalagi Benar. kuliah. Bener banget. Jadi penting, maksudnya bukan dari kita yang belajar apa yang kita Iya. dapatkan dari kuliah itu, tapi kayak yang dari bagaimana pembentukan karakter, Betul. terus kayak pikiran kita jadi lebih kebuka aja gitu. Iya. Aku karena mengalami sendiri ya, jadi kayak ya bener sih poinnya itu. Iya. Jadi kuliah itu penting. Jadi selagi masih bisa kuliah, kenapa Kuliah enggak? aja. Kenapa ya enggak, kan? iya. Sekecil apapun ilmu, kalau misalkan kita pelajarin pasti bakal berguna banget. Betul. Iya bener. Jadi mantap deh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung sedikit masalah jurusan. Jadi di sini tuh aku juga mendengar bahwa New Media College itu banyak banget ada jurusannya. Apa aja sih Kak jurusannya dan ada berapa? Ya, memang di New Media itu ada banyak banget. Ada banyak jurusan ya. Walaupun kampusnya ada mahasiswa itu cuman 250 ya. Tapi jurusannya itu memang banyak. Total kita sebenarnya ada 3 jurusan besar di desain, manajemen, dan juga IT. Nah, kalau di desain ada jurusan desain grafis, multimedia dan animasi, ada jurusan desain interior arsitektural, dan ada jurusan desain fashion. Kalau di manajemen ada 4. Ada public relation digital marketing, ada jurusan secretary office management, ada jurusan administrasi rumah sakit dan perhotelan, terakhir ada jurusan komputer akuntansi dan perpajakan. Nah, di bidang IT ada jurusan web programming and mobile apps. Jadi ada 8 jurusan totalnya. Banyak banget ya jurusan di New Media College. Jadi nggak usah bingung. Iya, kalian yang nggak mau usah daftar ya bingung. nggak usah bingung. Kalau suka desain ya bisa ke desain. Betul Iya. banget. IT Udah bisa ke IT. Tersedia banyak banget ya jurusan Betul, di sini, betul. nggak usah bingung-bingung lagi. Jadi kayak ya udah kalian tinggal langsung pilih aja. mau Tinggal apa. pilih deh jurusan yang mana, bakatmu di mana, kamu pengennya nanti jadi apa, pilih jurusannya. Benar Betul. banget. Nah, kan jurusannya tuh banyak nih Kak, dan kita tuh kuliahnya juga singkat kan 1 atau 2 tahun. Itu gimana sih metode pembelajarannya? Karena Oke. kan harus dapat ilmu yang benar-benar padat kan. Kalau Iya, 4 iya. tahun tuh Iya. ya Iya, panjang. iya. Nah, jadi gini, kalau misalkan di New Media College dengan durasi kuliah yang 1 tahun ataupun 2 tahun ya, kita sudah membuat sebuah kurikulum
yang sudah kita sesuaikan dengan standar industri, standar perusahaan. Nah, walaupun setahun atau 2 tahun, ini proses pembelajarannya kita itu lebih banyak prakteknya. Jadi praktek itu sampai 80%. Ya, kemudian teorinya itu cuman 20% lah. Sehingga apa, mereka ditempa di New Media College, lulus dari New Media itu benar-benar bisa, benar-benar siap untuk bekerja, siap untuk bersaing, siap untuk berkarir. Oke, Gitu. berarti emang udah dipersiapkan banget Iya. buat kita yang emang pengen kuliah singkat terus pengen cepet-cepet kerja nih Iya, gitu. Pastinya kan ada program PKL kan Kak? Iya, ada juga program PKL. Jadi mereka nanti mahasiswa di New Media College itu 10 tahun aja kuliahnya di kampus. 10 bulan. 10 tahun. Lamaan ya. Iya. 10 bulan maksudnya, 10 bulan. Jadi 10 bulan mereka kuliah di kampus, belajar di kampus, kemudian lagi 2 bulan mereka ada namanya PKL. Nah, PKL ini praktek kerja lapangan, mereka akan diarahkan disalurkan ke perusahaan. Kalau New Media punya banyak perusahaan mitra ya yang bisa mereka nanti untuk PKL di sana. Tapi selain itu kita juga memberikan kebebasan mahasiswa untuk mencari tempat PKL dimanapun mereka suka. Kayak kemarin beberapa waktu lalu ada mahasiswa kita cari tempat PKL di Net TV dan ternyata diterima Wow. jadi tim kreatif Net TV. Wah keren dong. Keren banget ya. Keren ya? Iya. Wah gila, emang keren banget. Bisa milih, terus kita juga ada pilihan gitu. Iya. Berarti emang terpercaya banget dong. Iya. Betul. Artinya kalaupun misalkan dalam situasi yang sulit, kampus masih tetap akan menyediakan tempat PKL itu. Berarti mengayomi banget ya kampus untuk para mahasiswanya. Jadi nggak perlu repot-repot kalian, walaupun kalian mau cari sendiri masih bisa. Ya Tapi- karena kan PKL itu juga salah satu bagian yang penting ya. Maksudnya Betul. kita belajar di kampus dan kita juga belajar di industri. Jadi Iya. kayak kita dapat ilmunya dari Dapat mana-mana pengalaman aja juga, gitu. tentunya. Keren banget. Emang keren Oke. banget. Next question nih Kak, tentang grafik dari para calon mahasiswa. Jadi pada setiap tahunnya dari yang kita lihat, grafik dari calon mahasiswa itu terus bertambah dan terus meningkat. Jadi apa sih yang sebenarnya membuat orang itu jadi benar-benar tertarik nih sama New Media College? Jadi grafiknya tuh bakal naik terus gitu. Oke. Jadi gini, memang kalau di New Media College grafik untuk mahasiswa baru yang kuliah di New Media College itu memang meningkat. Tapi tetap setiap tahun itu kita hanya batasi. Oke. Dibatasi. Berapa? Tahun lalu kita carinya itu 200 200. mahasiswa. Kemudian di tahun ini kita batasi hanya 250 mahasiswa. 250. Iya, grafiknya memang naik tapi tetap kita batasi. Gunanya kita batasi untuk apa? Agar tidak terjadi nanti overload. Satu kelas misalkan ber-40 gitu kan. Wah, Belajarnya nggak nyaman nggak ya kan, konsen. nggak konsen. Iya, Jadi benar. kita satu kelas itu cuman maksimal lah 25. Gitu. Nah, ketika ada grafik naik artinya ada kepuasan. Ya kan, ada kepuasan dari alumninya memberikan saran kepada adik-adik kelasnya untuk kuliah di sana kan gitu kan, ada kepuasan juga dari mitra-mitra kerja kita sehingga brand dari New Media College itu meningkat tiap tahunnya. Nah, dan itu memang menyebabkan grafik kepercayaan dari siswa-siswa SMA untuk kuliah di New Media College itu semakin meningkat. Gitu sih. Oke, emang keren sih kampusnya. Kalau menurut aku ya, emang keren banget. Jadi grafik pun bakal terus naik tanpa diduga-duga gitu kan, karena emang Cakep. Oke, nih. di kondisi pandemi seperti ini Kak, kan ekonomi itu serba sulit kan, Ya. semuanya serba susah. Jadi kita mau kayak gimana susah kan. Nah ini tuh adalah pertanyaannya paling krusial sebenarnya. Ya. Ada nggak sih beasiswa di New Media College Kak untuk calon mahasiswa Jadi ini baru? pertanyaan yang ditunggu-tunggu Iya. banget nih buat Karena kan ada calon beasiswa nggak sih, mahasiswa. ada potongan nggak sih? Ya, ya, ya. Oke, ini juga pertanyaan yang sering kali kakak dapatkan pada saat kalau ada nih yang kakak sosialisasi ataupun ada yang nelpon ke kampus nanyain pendaftaran, pasti pertama kali tanya itu ada beasiswanya nggak sih? Gitu. Nah, kalau di New Media College beasiswa itu kita ada beasiswa full 100% mahasiswa itu tidak perlu bayar. Wow. Namanya beasiswa NMC Youth Scholarship. Tapi itu ada persyaratannya. Ya, tentunya ada persyaratannya. Mereka nanti akan mengikuti tes ya. Tes itu diadakan langsung di kampus New Media College dengan semua pendaftar yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Ada tes tulis dan juga ada tes interviewnya.
gitu. Nah, nanti setelah itu kita pilih dan mereka nanti berhak untuk mendapatkan beasiswanya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada beasiswa prestasi namanya. Kalau beasiswa prestasi ini prestasinya pada saat di sekolah. Mereka misalkan juara di kelas, pernah mengikuti lomba apa, mewakili sekolah. Nah, itu bisa menjadi syarat untuk nanti bisa mereka klaim beasiswa prestasi di New Media College. Wow. Jadi yang punya prestasi bisa langsung Bisa langsung daftar ya. daftar nih, Dapat beasiswa lumayan banget. lumayan potongan nih. Iya bener-bener. Tapi hebat sih. Jadi kalau misalkan kalian ada saudaranya atau ada adiknya yang mau kuliah di New Media College, kuliah singkat, aja ke kampus. Oke, jadi Gampang. buat kalian yang mau daftar ya nggak usah bingung, nggak usah takut bakal, aduh mahal banget deh pasti gitu, nggak usah takut. Karena ada beasiswa ya. Jadi, Betul, Iya. betul. jadi benar-benar dibantu banget. Apalagi dari para dosen juga, ngajarnya juga bagus pastinya. Oke, ini buat kalian yang mau daftar nih, mungkin kalian bisa cari tahu sekarang nih, gimana sih Kak metode untuk pendaftaran? Ya, kalau untuk metode pendaftaran kita ada 2 cara. Yang pertama itu adalah bisa datang ke kampus, ya mengisi formulir di kampus, kemudian nanti melakukan pembayaran di kampus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya aduh males isi ke kampus, Iya, apalagi corona, corona. belum lagi yang daftar itu mungkin dari negara ya atau dari luar Bali. Iya, benar-benar. Kalau mau daftar di New Media College gampang, tinggal isi form online-nya di pmb.newmed.ac.id ya. Nanti bisa langsung isi formulirnya di sana, kemudian nanti pembayarannya bisa langsung ditransfer ke rekening kampus. Gampang kok pokoknya. Gampang ya, gampang. Kalau di New Media College itu nggak ada tesnya. Nggak ada tes. Nggak ada tes. Langsung. Kalau mau beasiswa baru ada tes. Oke. Oke. Kalau mau beasiswa baru langsung tes. Iya. Ayo buruan yang mau daftar. Jadi gampang banget ya daftarnya, nggak usah repot-repot lah, kalian harus jauh-jauh ke kampus, mungkin bisa online. Nanti linknya kita taruh di description box Iya. gitu. Dan dan kontaknya juga ya kita langsung taruh di description box. Jadi udah banyak banget ya informasi yang kita dapetin ya dari Kak Handi, benar-benar membantu banget buat teman-teman yang di rumah. Jadi terima kasih untuk Kak Andi sudah berkenan menjadi bintang tamu di Sudah segmen sama-sama. kali ini. Ngobrol nih sama kita. Terima kasih juga banyak. sudah diundang ke sini. Kita yang terima kasih. Kita berterima kasih banget. Jadi itu dia bincang-bincang kita kali ini sama Kak Andi. Jadi tetap stay tune. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya.